لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, mari kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam ke-23 Ramadan ini. Insyaallah kita masih terus mendapatkan bimbingan hidayah. Nanti kita tertuntut di hadapan Allah untuk terus mengisi akhir-akhir Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh harapan dan intensitas yang tinggi insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah juga bahwa di masjid ini pada malam-malam akhir Ramadan ini masih penuh, alhamdulillah. Dan aktivitas masih terus bersemi. Kita dengar dari tadi bagaimana anak-anak kita menampilkan kemampuan mereka dan mensyiarkan Ramadan ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang insya Allah isinya menginginkan kepada kita semua. Kita bersyukur. Inilah generasi-generasi yang kita harapkan di masa yang akan datang, insya Allah. Pada malam ini saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang Lailatul Qadar, sejauh mana pentingnya bagi umat mukmin atau orang Islam atau kita sebagai umat yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Lailatul Qadar adalah hal yang pasti ada dan pasti turun pada setiap bulan suci Ramadan, dan itu dibuktikan dengan dalil yang sangat qat'i. Tidak ada penafsiran lain. Qat'i itu tidak ada. Boleh katakan satu, bisa tafsirkan dua. Allahu Ahad, Allah itu satu, tidak bisa ditafsirkan dengan qat'i. Kalau dikatakan yaumul jum'ati, tidak bisa ditafsirkan yaumus sabt. Ya, kita disuruh salat bertugas pada hari Jumat, tidak bisa ditafsirkan Allah itu hari Sabtu atau hari Kamis dan seterusnya. Itu namanya qat'i. Lailatul Qadar ini qat'i disebutkan oleh Allah, inna anzalna fi lailatul qadar, ulang 3 kali. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alf syahr. 3 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat. Itu keniscayaan, kepastian akan ada. Diperkuat lagi dengan ayat yang lain dalam surat Al-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemudian, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Yang dimaksud di situ oleh para ahli tafsir, kita sudah sama-sama mendengarkan nuzul Quran bahwa itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa ada yang mendapatkan mimpi dari sahabat-sahabat Nabi, bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada 7 terakhir
Maka mereka datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami kok bermimpi, banyak bermimpi. Bahwa itu terakhir, ini sudah terakhir. Malam ketiga itu masuk menghitung 7 terakhir. Ya. Kami kok mendapatkan pada malam 7 terakhir malam ketiga besar sedikit dalam mimpi. Nabi mengatakan, Allah an-nabiyyatin qad tawata fi sab'il awaqir. Saya lihat bahwa mimpi kalian itu sudah pas, dia itu pada 7 malam terakhir. Diperkuat lagi ini hadis yang muttafaqun. Diperkuat lagi dengan hadis yang lain. Taharru lailatul qadar. Ja'alna lailatul qadar. Wa man kana tahriha falyataharra sab'il awal. Siapa yang mau mencarinya, maka carilah di malam ke-7 terakhir. Jadi intinya adalah ini adalah pasti. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar tidak bisa didapatkan tanpa dicari. Ya, harus dicari. Bagaimana cara cari? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir ahyan layla wa ayqadha ahlam wa shadda al-zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir itu mencari. Bagaimana caranya? Ada 3 cara. Ahyan layla, menghidupkan malam-malam itu. Jadi tidak diisi dengan tidur. Tidur sekedarnya. Sejam, 2 jam, tak apa-apa. Kemudian saya balas nanti. Waktu Tuhan yang sedikit boleh, ya. Atau siang yang sedikit, insya Allah tidak sakit. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah, perlindungan, kekuatan, kesehatan, hikmah, banyak. Selama kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dihidupkan malam-malam. Apa dengan apa yang dihidupkan? Sholat, dengan zikir, dengan tafakur, dengan amaliyah yang mengandung pahala. Ya. Wa ayyuhal membangunkan keluarganya. Itu yang kedua. Jangan mencicipi dan mencari sendiri, tapi ajak keluarga kita supaya mendapatkan kemuliaan itu. Kemudian syarat dan ihsan dikencangkan ketinggalan. Ini adalah biasa bagi orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kata biasanya orang Indonesia dising-singkan dengan bajunya, sing-singkan dengan gaji. Kalau Nabi kencangkan ikat pinggang, nanti jangan sampai melorot. Ya, ini. Jadi fakta yang kedua bahwa Lailatul Qadar harus dicari. Kemudian fakta yang ketiga adalah bahwa Lailatul Qadar ini adalah sangat penting bagi seluruh umat manusia. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi mencari Lailatul Qadar i'tikaf Tuhan di masjid. Padahal dia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin negara, pemimpin umat, hakim negara, hakim juga. Kalau ada masalah diselesaikan. Ya, dan itu adalah jabatan yang mustahil saat ini dipegang oleh satu orang. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berziarah. Suka berziarah kemana-mana pagi-pagi melihat bagaimana kondisi masyarakat. Ya, Rasulullah SAW turun kemana-mana itu mengetahui apa masalah. Ada yang panas, udah apa masalah? Ada yang berdebat, ada semuanya diselesaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 10 malam terakhir Nabi menyetor semua aktivitasnya, kemudian fokus. Artinya harus kita kerjakan adalah fokus mencari Lailatul Qadar. Pernah suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menerangkan seperti apa pasnya sebenarnya Lailatul Qadar. Tetapi qadar Allah, ketetapan Allah menginginkan agar Lailatul Qadar ini yang akan diperjelas supaya orang mencarinya.
Jadi ketika Rasulullah SAW berjalan menyenangkan dari perkara di masjid, tiba-tiba ada orang dua bertengkar, ternyata dari iblis yang menghalangi bertengkar akhirnya Nabi melerai. Orang bertengkar itu setelah itu Nabi lupa menjelaskannya. Ya, dan itu disampaikan oleh Nabi bahwa saya pernah ingin menjelaskan itu, tapi saya lupa, dibikin lupa oleh Allah. Maka siapa yang ingin cari dari 10 malam terakhir. Persoalan ganjil dan genap itu adalah hitungan manusia dan ada hitungan di sisi Allah. Kalau hitungan kita salah, bisa jadi yang ganjil itu adalah yang genap. Misalnya bulan Ramadan ada yang agak terlambat, maka pasti berbeda ya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan itu yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah nilai ibadah yang kita kerjakan di dalamnya. Masalah ganjil dan genap dua-duanya diterima oleh Allah. Ada dalam surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr wal layli demi fajar dan malam-malam 10, malam ganjil dan malam genap. Itu artinya ganjil dan genap semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan keluar nanti malam ganjil, keluar juga di malam genap. Ya, ibaratnya ini Lailatul Qadar, anugerah yang diturunkan dengan suci Ramadan lengkap semuanya. Ada semua mikro makanan ya, bisa kita lihat makanan misalnya sudah ada sayur, sudah ada ini, saatnya ada yang itu di tengah-tengah yang besar, mungkin kambing tangga mungkin itu apa. Ya, jadi begitu kita yang ditunggu cuma kambing tangga saja itu jangan semuanya diambil. Makanya semuanya harus diisi. Selama malam terakhir ini penuh hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemuliaan yang diturunkan oleh Allah, semua harus diambil. Bagaimana caranya? Ada yang duduk di awal 10 awal pertama, ada yang kedua, ada yang 25, ada yang 27, ada yang 29, ambil semuanya. Karena Allah menyembunyikan itu supaya manusia mendapatkan semuanya. Ya, sekarang apa pentingnya ini Lailatul Qadar pada kita, pada umat ini? Lailatul Qadar ini adalah boleh dikata lompatan yang menentukan. Kalau itu orang lompat, kalau itu orang terjun, penerjunan yang tepat, kalau itu merupakan ancang-ancang yang kuat, kalau itu merupakan tembakan yang jitu, tidak akan mencet kiri kanan. Dan itu penting bagi setiap orang karena berhubungan dengan derajatnya di hari akhir, berhubungan dengan pengampunannya yang didapatkan di hadapan Allah, berhubungan dengan kemuliaan di mana dia diampuni oleh Allah dan menjadi posisinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi dan memiliki pahala yang cukup besar. Makanya Nabi sendiri tidak mau ketinggalan. Walaupun Nabi sendiri itu sudah dijamin akhirat oleh Allah, dosanya yang telah lalu telah diampuni, yang akan datang telah diampuni, ya, dan dia sudah tergolong adalah sebaik-baik insan yang menempati surga Firdaus. Tapi siapa yang mau menempati surga Firdaus? Apakah Nabi sendiri? Nabi tidak sendiri. Nabi ngajak umatnya. Nah, salah satu di antara umatnya yang mendapatkan posisi bersama Nabi adalah mereka yang memanfaatkan Lailatul Qadar. Begitu ia berdoa minta ampun di malam itu, minta kemuliaan, minta posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah terima dan ia berada pada level para nabi. Keimanannya, pahala yang ia dapat. Jadi dengan satu Lailatul Qadar sudah cukup umat ini menjadi yang jaya. Dan tidak dibedakan umat ini siapa-siapa, yang tinggi pengetahuan agamanya, yang rendah pengetahuan agamanya, yang tinggi status sosialnya, yang rendah status sosialnya, tidak ada. Semua punya kesempatan yang sama. Oleh karena itu inilah makna Ramadan. Diberi Ramadan seluruhnya adalah hidangan kemuliaan, tapi ada puncaknya. Nah, di puncak ini kita tidak boleh menyeluruh. Justru di sini sama dengan mendaki gunung, tinggal 10 meter
mau sampai, ya, dari situ banyak tantangannya, dulu dia ada apa, semangat, tinggal sedikit, naik, harus sampai di puncak. Dan tidak hanya orang mendaki gunung, kalau orang mendaki gunung dia turun setelah itu, kalau ini tidak, setelah dia tidak turun lagi. Insya Allah. Setelah mendapatkan kemuliaan sisi Allah, dia dalam posisi itu terus dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maknanya Lailatul Qadar. Oleh karena itu 10 malam terakhir, tinggal 7 malam terakhir, kita jangan lewatkan kesempatan ini. Mari sama-sama dengan hamba-hamba Allah yang lain yang mengejar, saling mendoakan, saling mensupport. Tidak apa lakukan sedikit siang hari. Kenapa? Karena dia Lailatul Qadar. Dan jangan sampai ada yang menyangka Lailatul Qadar itu turun pada siang hari, tidak. Nah, tidak. Tatajafa junubuhum 'anil madaaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum. Harus orang meninggalkan tempat tidurnya. Khaufan wa tama'an, dia dalam keadaan takut kepada Allah dan tamak terhadap apa? Terhadap kasih sayang Allah. Boleh tamak, tapi tamak terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau ketinggalan. Nah, ini yang penting bagi kita. Maka mari jadikan Lailatul Qadar ini, insya Allah ada sesuatu yang harus kita gapai. Dan apabila kita isi 10 malam, 7 malam terakhir kita isi, pasti dapat. Hakul yakin, jangan ada yang ditinggalkan. Iya. Kapan mulai Lailatul Qadar? Sejak maghrib. Salamun hiya hatta fajr, sampai terbit matahari. Jadi jangan sampai ada lama saya bangun ini malam dan sampai salat. Tidak bisa. Waktu mau sahur saya akan salat. Saya kira yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Anda yang kita perhatikan adalah Allah yang alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.